Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kemurahan-Nya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kuasa dan kasih-Mu boleh kami nikmati di hari ini. Kami percaya Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dalam menjalani kehidupan ini, kami mohon Engkau terus menuntun dan menyertai kami. Karena itu firman-Mu kami akan baca dan renungkan yang akan menjadi suluh bagi langkah kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan benar, dan kami berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yehezkel pasal 18 ayat 1 sampai ayat 32. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung, dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang-orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata,
Mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Tema renungan kita ialah caranya menggembalakan, atau dalam bahasa Toraja dikatakan lalan penan napuang mekambi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yehezkel dipanggil Tuhan menjadi nabi pada saat bangsa Israel atau selatan berada di pembuangan. Kala itu, Israel meyakini bahwa mereka dihukum karena dosa nenek moyang mereka. Pemahaman tersebut mewujud dalam ayat 2. Di tengah-tengah pembuangan, mereka malah sibuk mencari kambing hitam atas penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi itulah, Tuhan berfirman melalui Yehezkel untuk meluruskan paham tersebut dan mengajari mereka apa pengajaran yang Tuhan berikan. Secara umum, bacaan ini menguraikan secara detail bahwa dosa ayah tidak akan pernah ditanggungkan kepada anaknya. Begitupun sebaliknya. Ayat 4 menjelaskan bahwa nyawa setiap orang adalah milik Tuhan. Artinya, setiap orang bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Uraian yang panjang tersebut disampaikan agar mereka tidak mengkambing hitamkan orang lain atas hukuman yang mereka terima. Alih-alih mencari kambing hitam,
ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan, yaitu adalah pertobatan. Pertobatanlah yang justru harus mereka lakukan di tengah-tengah penghukuman. Tuhan juga menegaskan bahwa hukuman diberikan agar mereka menyesal lalu hidup dalam pertobatan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini hampir senada dengan kemarin. Selain membela diri atau defensif, kita pun seringkali mengkambing hitamkan yang lain untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Tak jarang juga kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwa daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih baik kita berusaha berbenah diri. Selain itu, kita juga belajar bahwa daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih baik kita berusaha berbenah diri. Selain itu, kita juga belajar bahwa motif hukuman Tuhan adalah penggembalaan. Karena itu, jangan pernah menjauhi seseorang jika ia mengalami pergumulan yang ia anggap hukuman Tuhan atas dirinya. Justru kita harus hadir untuk mendukung hidup dalam pertobatan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menikmati kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percaya oleh ruang dan waktu ini kami diberkati. Firman-Mu meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pun boleh hidup pada kebenaran. Diberkatilah kami semua. Ditopanglah setiap orang tua, dituntunlah anak-anak kami untuk menikmati cinta kasih Tuhan. Dijaga dilindungilah orang tua kami di masa tua, untuk senantiasa berbahagia bersukacita. Diberkatilah usaha pekerjaan dari segenap jemaat-Mu, sahabat renungan harian, dikerjakan dalam kebenaran, kami yakin berbuah baik dalam kehidupan ini. Ditopanglah kiranya saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, berduka cita, bahkan berbeban berat. Engkaulah Tuhan yang akan senantiasa memberi kelegaan, memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menjadi penolong sejati bagi segenap gereja-Mu, dimanapun Tuhan mengutus untuk sungguh-sungguh hidup menikmati kasih setia Tuhan dan hidup diberkati dan menjadi berkat. Diberkati jugalah bangsa kami, ditopanglah para pemimpin-pemimpin kami. Diberkatilah segenap kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya apa yang boleh diraih oleh anak-anak Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, pertambahan usia, Tuhan sempurnakan. Tuhan dimuliakan dari kehidupan ini. Jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.